Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita merasa lelah bukan karena tubuh, tetapi karena hati yang terus memikul beban dunia. Bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, melainkan karena jiwa yang kehilangan arah dan ketenangan. Di balik senyum yang tampak, ada hati yang menangis. Di balik tawa yang terdengar, ada jiwa yang terasa kosong. Dunia ini memang bisa sangat melelahkan dengan tuntutannya, kecewanya, luka dari manusia, dan harapan yang tak selalu jadi kenyataan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Target demi target menumpuk, kabar buruk datang silih berganti. Media sosial memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak selalu lebih baik. Kita mulai membandingkan hidup, merasa kurang, dan kehilangan rasa syukur. Hati mulai kering, jiwa terasa jauh dari makna. Dunia seperti menggiring kita untuk terus berlari, tanpa pernah benar-benar bertanya, kemana sebenarnya aku menuju? Kelelahan ini bukan hal sepele. Ia bisa mengikis iman, menjauhkan kita dari zikir, dan menutup hati dari cahaya. Tapi di balik semua rasa lelah itu, Allah tak pernah meninggalkan. Ia Maha mengetahui isi hati hambanya. Dan ketika hati terasa berat, itulah saat yang tepat untuk kembali kepadanya. Bukan kepada dunia yang membuat kita lelah, tapi kepada Allah yang menenangkan segala resah. Obat hati itu ada. Ia bukan terletak pada liburan, bukan pada pencapaian dunia, bukan pula pada pujian manusia. Obat hati itu ada dalam pelukan sujud, dalam sunyinya malam yang diisi doa, dan dalam air mata yang jatuh di hadapan Allah. Ketika dunia tak lagi memberi kebahagiaan, saat itulah kita sadar. Kebahagiaan sejati bukan ada di dunia, tapi dalam kedekatan dengan Allah. Video ini akan membahas 6 obat hati bagi mereka yang merasa jiwanya terlalu lelah dengan dunia. Bukan sekadar teori, tapi panduan dari Al-Quran dan sabda Rasulullah yang bisa menjadi jalan pulang. Insya Allah, jika engkau merasa letih hari ini, semoga setiap kata yang kau dengar menjadi penyembuh, dan setiap nasihat menjadi jalan untuk kembali pulang kepada Allah, satu-satunya tempat berlabuh yang sejati. Maka tenanglah sejenak. Tarik napas, jangan terburu-buru. Mari kita mulai perjalanan menyembuhkan hati yang lelah. Bersama-sama kita akan mengingat lagi bahwa hidup ini bukan sekadar berlari, tapi tentang kembali. Kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Menemukan ketenangan dalam sujud. Sujud bukan sekadar gerakan fisik dalam salat. Ia adalah bentuk kepasrahan paling dalam seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dalam posisi paling rendah itu, justru seorang hamba sedang berada dalam kedudukan paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika hati terasa sempit, sujudlah lebih lama. Di sana ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Banyak orang mengira solusi dari hati yang lelah adalah beristirahat, pergi ke tempat sunyi, atau mencari hiburan dunia. Tapi hati yang lelah karena jauh dari Allah tak akan sembuh hanya dengan dunia. Ia hanya bisa tenang ketika kembali menyentuh lantai masjid, meletakkan kepala di atas sajadah, dan menumpahkan seluruh keluh kesah kepadanya. Sujud bukan hanya kewajiban, tetapi juga pelukan dari Tuhan untuk hamba-hambanya yang patah. Sujud adalah ruang pengaduan paling aman. Tak ada yang menginterupsi, tak ada yang menghakimi. Kau bisa menangis sepuasnya, menyampaikan segala rasa sakit,
bahkan ketidakpahamanmu akan takdir. Dan Allah yang Maha Mendengar akan menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan yang tiba-tiba meresap ke dalam jiwa. Ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ketika seseorang benar-benar menikmati sujudnya, ia tidak lagi terburu-buru dalam ibadah. Ia ingin lama-lama berada dalam posisi itu. Ia tahu bahwa hanya dalam sujud, hatinya yang bising bisa jadi tenang. Ia tak lagi mencari pelarian karena sudah menemukan pelabuhan. Sujud adalah tempatnya kembali. Cobalah tanyakan kepada dirimu, kapan terakhir kali kau menangis dalam sujud? Kapan terakhir kali kau benar-benar merasa dekat dengan Allah dalam salatmu? Jika sudah lama, maka mungkin itulah sebabnya hatimu terasa berat. Kembalilah sujud. Bukan karena Allah butuh sujudmu, tapi karena kaulah yang butuh Dia. Hati yang terlalu sibuk dengan dunia akan terasa kering. Dan hanya dalam sujud, air hujan dari langit, rahmat akan turun, menyirami jiwa yang kehausan. Obat hati pertama ini sederhana tapi dalam. Perpanjang sujudmu, curahkan seluruh isi hatimu, dan biarkan Allah yang menenangkanmu. Menghidupkan hati dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala. Ia adalah kalamullah, perkataan langsung dari Allah, yang diturunkan sebagai petunjuk, cahaya, dan penawar bagi hati yang sakit. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Jika hatimu terasa lelah, bisa jadi karena sudah terlalu lama ia tidak disentuh oleh cahaya wahyu. Kita sering mencari nasihat ke sana kemari, mendengarkan motivasi, membaca buku-buku psikologi, tapi lupa bahwa nasihat paling agung ada di tangan kita, Al-Quran. Ayat demi ayat yang dibaca bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diresapi. Saat ayat berbicara tentang kesabaran, itu untuk kita. Saat Allah menjanjikan pertolongan, itu untuk kita juga. Al-Quran tak pernah bicara secara umum, ia berbicara langsung ke dalam hati. Betapa banyak orang yang merasa hampa, lalu kembali membaca Al-Quran dan menemukan kembali makna hidup. Bukan karena hidupnya berubah seketika, tetapi karena hatinya mulai disinari kembali. Al-Quran menegur, menenangkan, dan menuntun sekaligus. Ia bisa membuat orang menangis meski tidak sedang dalam masalah, karena ia menyadarkan bahwa Allah selalu ada dan tahu segalanya. Hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah goyah. Ia menjadi rapuh saat ditimpa musibah, mudah iri saat melihat nikmat orang lain, dan cepat marah ketika diuji. Sebaliknya, hati yang dipenuhi bacaan Al-Quran menjadi kokoh, lembut, dan sabar. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Dan ia percaya karena ia mengenal Tuhannya melalui Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman harianmu. Tak perlu banyak dulu, cukup 1 halaman sehari. Baca dengan perlahan, hayati maknanya. Lalu renungkan bagaimana ayat itu berbicara padamu hari ini. Tak ada bacaan yang sia-sia. Setiap huruf yang kau baca adalah cahaya, dan setiap ayat adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan ketenangan dari langit. Maka jika hatimu terasa gelap, bacalah Al-Quran. Jika hatimu kosong, kembalilah ke kalamullah. Sebab Al-Quran adalah nafas bagi ruh. Dan tak ada obat paling mujarab untuk hati yang lelah kecuali ayat-ayat Allah yang membasuh dan menyegarkan jiwa. Menjauh dari dunia, mendekat pada akhirat. Salah satu penyebab hati menjadi sangat lelah
adalah karena terlalu melekat pada dunia. Dunia ini fana, tidak tetap, dan penuh ketidakpastian. Ketika hati terlalu bergantung pada sesuatu yang tak kekal, maka kecewa akan menjadi teman setia. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Semakin kita menaruh harapan pada dunia, semakin besar pula peluang kita merasa terluka. Banyak dari kita lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Kita terlalu sibuk membangun rumah di tempat yang akan hancur, mengejar kenyamanan yang hanya sementara, dan mengikat hati pada sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Padahal, semua kesibukan dunia yang melalaikan akan terasa sia-sia ketika ruh telah dicabut dan kita berbaring dalam kubur. Ketika hati terlalu dekat dengan dunia, ia menjadi sempit. Segala sesuatu dinilai dari materi, pujian, dan pengakuan. Kita lupa bahwa nilai sejati ada pada amal, bukan penampilan. Dunia sering membuat kita merasa kurang, merasa kalah, dan merasa gagal. Tapi akhirat selalu membuat kita berharap, bersyukur, dan bersabar. Karena di sana, nilai seseorang tidak diukur dari hartanya, tapi dari keikhlasannya. Menjauh dari dunia bukan berarti berhenti bekerja atau meninggalkan tanggung jawab, tapi mengatur hati agar tak terikat. Kita boleh berada di tengah dunia selama dunia tidak menguasai hati kita. Seperti kapal di laut, ia tetap aman selama air tidak masuk ke dalamnya. Tapi ketika air laut masuk ke kapal, ia akan tenggelam. Begitu pula hati manusia. Ia akan tenggelam jika dunia mengisi seluruh ruangnya. Cobalah renungkan, sudah berapa lama kita mengejar dunia tanpa benar-benar merasa puas? Berapa banyak harta, jabatan, atau validasi yang kita dapat, tapi tetap merasa kosong? Saat itulah kita sadar bahwa dunia tak pernah bisa memuaskan hati. Maka satu-satunya jalan adalah mengalihkan pandangan dari dunia dan menatap akhirat. Di sanalah letak kebahagiaan yang sejati. Lepaskan dunia dari hatimu dan kau akan merasa ringan. Fokuslah pada amal akhirat, karena disitulah kebahagiaan abadi. Allah menjanjikan surga bagi hati yang sabar dan ikhlas, bukan bagi hati yang sibuk memburu dunia. Maka inilah saatnya menyelamatkan jiwamu dari kelelahan, dengan melepaskan dunia dan memeluk akhirat. Mengisi hati dengan zikir dan doa, hati itu seperti gelas kosong. Ia bisa diisi oleh apapun, kesedihan, dunia, kenangan buruk, atau justru cahaya dari Allah. Jika hati tidak diisi dengan zikir, maka ia akan diisi oleh hal-hal duniawi yang melelahkan. Karena itu, Allah mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan uang, bukan dengan pujian, bukan dengan kesuksesan, tapi dengan zikir. Zikir adalah penghubung langsung antara hati dan langit. Ia bukan hanya sekadar lisan yang menyebut nama Allah, tapi juga hati yang menghadirkan makna. Ketika lidah terus beristighfar, hati pun merasa ringan. Ketika mulut mengucap La ilaha illallah, hati perlahan menguat. Dan ketika seorang hamba duduk dalam sepi, hanya dirinya dan Allah, lalu ia berzikir, maka seakan dunia berhenti sejenak. Jiwa menjadi tenteram. Begitu juga dengan doa. Ia bukan hanya permintaan, tapi bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Saat doa dilangitkan, bukan hanya isi permintaan yang Allah dengar, tapi juga keluh kesah di baliknya, bahkan air mata yang tak tertumpahkan. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang beriman.
Hadis riwayat Al-Hakim. Maka ketika engkau merasa tak berdaya, jangan diam, berdoalah. Senjata itu terlalu kuat untuk dibiarkan berdebu. Banyak orang yang merasa putus asa karena merasa tak didengar. Padahal Allah tak pernah tidak mendengar. Bisa jadi doamu sedang ditunda untuk waktu terbaik. Atau mungkin Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang penting adalah tetap minta. Jangan berhenti memohon. Karena Allah mencintai hamba yang terus berdoa, walaupun jawabannya belum datang. Zikir dan doa adalah makanan harian bagi ruh. Jika tubuh butuh makan agar kuat, maka jiwa butuh zikir agar tidak rapuh. Bahkan ketika engkau merasa terlalu lelah untuk berkata apapun, cukup ucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan cukupkan. Ketika engkau merasa tak punya siapa-siapa, cukup katakan, Ya Allah, Engkaulah tempatku kembali. Dan Allah akan mendekapmu dengan rahmat-Nya. Jika hari-harimu terasa berat, isi waktumu dengan zikir. Jadikan setiap langkahmu disertai doa. Bicaralah kepada Allah seperti engkau bicara kepada sahabat terbaik. Ceritakan segalanya. Karena hanya kepadanya, air mata menjadi ibadah dan keluh kesah berubah menjadi kekuatan. Inilah salah satu obat paling lembut, tapi paling kuat untuk hati yang lelah. Mencari lingkungan yang menguatkan iman. Hati yang lelah seringkali bertambah rapuh karena berada di lingkungan yang salah. Ketika kita terus-menerus berada di sekitar orang yang hanya mengejar dunia, membicarakan hal-hal yang melalaikan, atau bahkan mengajak pada dosa, maka tak heran jika iman pun makin tipis. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan dalam proses itu, lingkungan sangat memengaruhi arah hati kita. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan, api kecil yang ditiup angin kencang, ia bisa padam dalam sekejap. Begitu pula iman. Jika tak dijaga, tak dilindungi, dan tak disiram dengan nasihat dan pertemanan yang baik, ia bisa padam. Maka carilah teman-teman yang bisa mengingatkanmu pada Allah, bukan yang membuatmu lupa padanya. Duduk bersama orang saleh itu menenangkan, mendengar mereka berbicara, membuat hati terisi, dan melihat mereka hidup sederhana, membuat kita ingat akhirat. Terkadang hati menjadi lelah karena terlalu sering mendengar hal negatif, gosip, keluhan, hujatan, dan kabar buruk. Bayangkan jika kita mengisi hari-hari dengan kajian, zikir bersama, atau sekadar obrolan ringan yang mengandung hikmah. Bukankah hati akan lebih damai? Kita tak butuh lingkungan sempurna, tapi cukup lingkungan yang membuat kita ingin menjadi lebih baik setiap hari. Lingkungan yang baik bukan hanya ada di masjid atau majelis ilmu. Ia bisa dimulai dari grup kecil teman-teman yang saling mengingatkan, keluarga yang saling menasihati, bahkan dari konten-konten yang kita konsumsi. Di zaman digital seperti sekarang, pilihan kita menentukan isi hati. Apa yang kita lihat, dengar, dan ikuti akan perlahan membentuk kemana hati kita condong. Jika selama ini kita merasa kosong meski sudah ibadah, mungkin karena setelah salat kita kembali ke lingkungan yang mengikis iman. Hati butuh dikuatkan secara terus-menerus. Dan salah satu kekuatan terbesar adalah berada bersama orang-orang yang juga sedang berjuang mendekat kepada Allah. Kita mungkin sering jatuh, tapi dengan sahabat yang baik, kita akan terus diingatkan untuk bangkit. Jangan takut meninggalkan lingkungan yang merusak hatimu. Tak mengapa mulai sendiri dulu. Karena ketika engkau memilih Allah, Allah akan mengirimkan orang-orang baik untuk menemanimu. Dan di sanalah hati yang lelah mulai menemukan harapan lagi, karena ia dikelilingi oleh cahaya
bukan kegelapan. Menyadari bahwa dunia bukan tempat balasan. Salah satu penyebab hati terasa sangat lelah adalah karena kita berharap dunia berlaku adil seperti akhirat. Kita ingin kebaikan dibalas segera, doa dikabulkan sekarang, dan kesabaran diberi hadiah hari ini juga. Tapi dunia memang bukan tempat balasan, melainkan tempat ujian. Jika kita memahami ini, banyak kekecewaan akan berubah menjadi ketenangan. Karena kita tahu semuanya akan dibalas, tapi bukan di sini, melainkan di akhirat nanti. Betapa sering kita berkata, "Aku sudah sabar, tapi mengapa masih begini?" Atau, "Aku sudah berdoa, tapi belum juga terkabul." Padahal, setiap sabar yang kita lakukan tercatat, setiap doa yang belum dijawab sedang disimpan untuk saat yang lebih baik. Allah tidak pernah lupa. Ia hanya sedang menunggu waktu terbaik untuk memberikan balasan. Bukan karena kita tidak layak, tapi karena skenarionya lebih sempurna dari rencana kita. Dunia sering mengecoh kita. Ia membuat kita merasa tertinggal jika tidak sukses secara materi, padahal di sisi Allah, ukuran keberhasilan adalah keikhlasan. Dunia membuat kita iri pada yang bergelimang harta, padahal bisa jadi mereka sedang diuji. Dunia membuat kita kecewa karena manusia sering tak menghargai, padahal penilaian sejati hanya dari Allah. Maka belajar ikhlas adalah bagian dari menyelamatkan hati. Ketika kita sadar bahwa dunia hanyalah ladang amal, maka kita tidak lagi berharap hasil di sini. Kita hanya fokus menanam, menyiram, dan merawat amal, lalu menyerahkan panennya di akhirat. Orang yang mengerti ini akan lebih tenang. Ia tak lagi berlomba untuk dilihat, tapi berlomba untuk dicintai Allah. Ia tak lagi haus pengakuan manusia, tapi rindu balasan dari Tuhannya. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menerima bahwa hidup di dunia memang tak selalu sempurna. Bahkan para nabi pun diuji dengan kesedihan dan kesulitan. Lalu bagaimana mungkin kita berharap hidup ini tanpa air mata? Justru air mata itu adalah jalan untuk membersihkan hati. Dunia ini tak selalu nyaman, tapi ia menjadi tempat paling berharga jika dijadikan jalan menuju surga. Maka tenanglah, jangan menuntut dunia memberi kebahagiaan yang hakiki, karena kebahagiaan sejati baru dimulai ketika kaki menginjak surga. Saat itu, semua sakit akan sirna, semua doa yang belum terkabul akan tampak maknanya, dan semua lelah akan berubah menjadi nikmat yang abadi. Bersabarlah sedikit lagi. Surga terlalu indah untuk hati yang menyerah di tengah jalan. Sahabat, hidup ini memang tak selalu mudah. Hati bisa lelah, jiwa bisa goyah, dan langkah bisa kehilangan arah. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah menjauh. Bahkan ketika kita merasa paling jauh darinya, sebenarnya Dia sedang paling dekat, menunggu kita kembali, mengetuk pintunya, dan menangis dalam sujud yang tulus. Dunia ini tempat singgah yang melelahkan, tapi Allah adalah tempat kembali yang menenangkan. Apapun rasa yang kau pendam, letih, kecewa, sunyi, takut, atau hampa, semuanya bisa sembuh. Bukan dengan berlari ke dunia, tapi dengan kembali ke Allah. Jadikan sujud sebagai pelabuhan. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Jadikan zikir sebagai pelipur. Dan cari teman-teman yang membuatmu semakin dekat dengannya. Karena hati yang bersandar pada Allah tak akan runtuh, seberat apapun beban dunia. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Justru dalam keadaan rapuh, Allah lebih mencintaimu. Dalam tangisan malam yang sunyi, Allah lebih mendekat. Dalam doa yang sederhana tapi tulus, Allah lebih memperhatikan. Kelelahan yang kau rasa hari ini bisa menjadi tangga menuju ketenangan esok hari.
jika kau ikhlaskan dan sandarkan semuanya kepadanya. Dan ingatlah selalu, dunia bukan tempat untuk mencari balasan. Dunia hanya tempat menanam. Balasan yang sejati ada di sisi Allah. Maka teruslah menanam dengan sabar, menanti dengan doa, dan berjalan dengan tawakal. Karena sungguh, siapa yang berjalan kepada Allah, Allah akan datang padanya dengan lebih cepat. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudaramu yang mungkin juga sedang lelah dan mencari arah. Jadikan ini sebagai amal jariah. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video renungan lainnya. Dan tuliskan di komentar apa yang membuat hatimu merasa lelah akhir-akhir ini agar kita bisa saling mendoakan. Semoga Allah menyembuhkan setiap luka dalam hatimu. Semoga setiap lelahmu diganti dengan ketenangan. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali, bukan hanya di video berikutnya, tapi juga di taman-taman surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.